Haleluya, puji Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan membuat kita masih bisa menikmati hari ini, menikmati berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk benih firman Tuhan itu ditaburkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh ada kembali menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur setiap kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memberikan semangat yang baru di dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan, siapkan hati yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Saya baca ayatnya yang keempat. "Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini diberikan judul Dari Layar ke Layar. Nah, untuk kita ketahui bersama latar belakang dari ayat ini, kalau kita pelajari bahwa surat ini ditulis oleh Yudas sendiri. Surat ini singkat, hanya satu pasal, namun sangat tegas. Surat ini menentang guru-guru palsu yang saat itu terang-terangan mereka mengajarkan bahwa keselamatan melalui kasih karunia mengizinkan mereka untuk berbuat dosa seenaknya tanpa dijatuhi hukuman. Dan mereka menghina pernyataan para rasul tentang pribadi dan karakter Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita mau baca, kita bisa baca di dalam satu pasal ini, semua sudah tertulis di dalamnya. Nah, dengan demikian mereka ini, para penyelusup tadi yang dikatakan di ayatnya yang keempat, mereka ini memecah belah gereja Tuhan yang ada pada saat itu, yaitu orang-orang kudus yang ada saat itu, sehingga mereka bingung apa yang harus dipercaya dan bagaimana mereka harus berperilaku. Nah, Yudas ini melukiskan guru palsu yang tidak berprinsip ini sebagai orang fasik dan juga sebagai orang yang tanpa Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk Yudas ini sendiri, siapa sih Yudas ini? Yudas di sini bukanlah Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, tetapi Yudas ini adalah saudara Yakobus, saudara Yesus juga. Nah, Yudas ini memperkenalkan dirinya sebagai saudara Yakobus kalau kita baca di Yudas 1 ayat 1. Dan mungkin di sini Yudas menyebutkan nama Yakobus karena kedudukannya sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem akan membantu menjelaskan identitas dan kekuasaannya sendiri. Lalu, apa yang menjadi tujuan surat ini ditulis? Yaitu yang pertama untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa ada ancaman yang serius dari guru palsu ini. Mereka dapat mempengaruhi orang-orang percaya, orang-orang kudus. Mereka dapat merusak gereja Tuhan. Lalu yang kedua, untuk menantang orang percaya yang sejati dengan keras supaya mereka bangkit dan mereka berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus atau kepada orang-orang percaya yang ada di sana. Nah, penerima surat ini kalau kita baca, di situ di dalam Yudas 1 ayat 1 dikatakan, "Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus." Surat ini ditujukan kepada sekelompok jemaat atau sekelompok orang percaya yang disebut
Mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Lalu mengapa Yudas mengirim surat ini kepada mereka? Tadi kita sudah dengarkan bahwa ada pengajar-pengajar palsu di antara mereka, dan di sini Yudas tidak mau mereka ini atau orang-orang percaya ini, orang-orang kudus ini terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Sehingga dikatakan di ayat 3, Yudas ini bersungguh-sungguh berusaha untuk menulis surat ini, menyampaikan nasihat ini kepada orang-orang percaya pada saat itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita lihat bahwa Yudas ini mengirim pesannya, mengirim nasihatnya ini menggunakan surat. Alat komunikasi pada saat itu belum canggih seperti di zaman sekarang ini. Saat itu masih menggunakan surat. Dan dikatakan di ayat 3 tadi, Yudas ini bersungguh-sungguh, Yudas ini berusaha, Yudas ini terdorong untuk menulis surat ini, untuk menulis nasihat ini supaya dibaca oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang kudus yang ada di sana. Di hari-hari ini teknologi berkembang begitu cepat. Ada begitu banyak alat komunikasi yang disediakan buat kita. Nah, ada media sosial juga yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan orang lain. Mari sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita belajar menggunakan media sosial, menggunakan perkembangan teknologi ini dengan bijak. Seperti kita menyemangati orang lain, seperti kita menasihati orang lain, mengingatkan orang lain, bahkan kita menyampaikan firman Tuhan itu. Percayalah bahwa apa yang kita sebarkan, hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani yang kita sebarkan itu dapat memberkati orang lain, dapat menguatkan orang lain. Mungkin ada yang saat itu sedang lemah imannya, ada yang saat itu sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan, mencari-cari jalan keluar, tapi ketika melihat apa yang kita sampaikan melalui media sosial, melalui perkembangan teknologi yang ada, mungkin kehidupan mereka diberkati, dikuatkan kembali. Nah, kalau tadi Yudas ini bersungguh-sungguh untuk menyampaikan nasihat ini kepada orang-orang kudus bahwa mereka harus berjuang mempertahankan imannya, mari juga kita pakai saat ini perkembangan teknologi yang ada untuk kita bersungguh-sungguh menyampaikan kepada orang-orang percaya bagaimana mereka harus berjuang mempertahankan imannya di tengah dunia yang sukar ini. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membuat orang-orang terjerumus kepada kejahatan, kepada kebinasaan. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa di hari-hari ini, mari kita pakai itu semua untuk kita menasihati orang lain, untuk kita mengingatkan orang lain tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mencontoh seorang tokoh Alkitab ini, yaitu Yudas. Dikatakan dia bersungguh-sungguh, dia berusaha menulis surat ini. Mari juga kita lakukan hal yang sama dengan media yang sudah disediakan kepada kita pada hari-hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bijak di dalam kita menggunakan perkembangan teknologi yang ada, bukan untuk menipu orang lain, mendustai orang lain, bukan untuk kita menjatuhkan orang lain, bukan untuk kita mempermalukan orang lain, tetapi kita pakai apa yang sudah disediakan untuk kita mempermuliakan nama Tuhan, menyebarkan berita Injil itu sehingga seluruh dunia boleh mengenal Tuhan, dan juga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan terus berjuang untuk mempertahankan imannya. Puji Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat 24 firman Tuhan katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami sama seperti Yudas berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati orang-orang percaya pada saat itu untuk mereka memperjuangkan imannya kepada Tuhan. Kami juga yang ada di hari-hari ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kami mau pakai semuanya untuk kami menyebarkan berita Injil itu, untuk kami menasihati sesama orang percaya untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap setia di dalam
mengiring akan Engkau. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami dapat menggunakan media sosial dengan bijak, dengan baik, sehingga semua yang kami kerjakan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kehidupan kami semua pada hari ini, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun kami semua juga pergi dan berada, biarlah kami aman dalam lindungan Tuhan, menikmati berkat kemurahan Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus aku kuat.